Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ganis Janeta, nomor absen 19 dari kelas 11 MBA. Di video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi informatika kelas 11 semester 1. Materi yang pertama ada tahapan pengembangan produk digital. Tahap yang pertama adalah identifikasi masalah atau kebutuhan, yaitu untuk mengetahui permasalahan atau kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada perencanaan untuk menentukan tujuan produk, target pengguna, fitur utama, dan teknologi yang digunakan. Selanjutnya ada perancangan atau desain untuk mendesain tampilan antarmuka untuk pengguna. Selanjutnya ada pengembangan untuk memprogram berdasarkan desain. Selanjutnya adalah pengujian untuk menguji apakah program memiliki bug atau gangguan yang lainnya. Selanjutnya adalah peluncuran, yaitu merilis produk sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah evaluasi untuk memperbaiki bug dan menambah fitur sesuai dengan masukan pengguna. Materi yang selanjutnya adalah strategi algoritma. Apa sih algoritma itu? Algoritma adalah serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan strategi algoritma adalah cara atau pendekatan dalam merancang solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam bentuk algoritmik. Strategi algoritma yang pertama adalah greedy, yaitu pendekatan algoritmik yang membuat pilihan terbaik di setiap langkah dengan harapan bahwa pilihannya akan mengarah ke solusi yang optimal secara keseluruhan. Selanjutnya ada strategi algoritma rekursif, yaitu pendekatan algoritmik di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan submasalah yang lebih kecil. Yang ketiga ada divide and conquer, di mana strategi algoritma memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil, menyelesaikannya secara rekursif, lalu menggabungkan hasilnya. Yang keempat ada dynamic programming, di mana strategi menyimpan hasil submasalah yang sudah dihitung agar tidak dihitung ulang. Yang kelima ada brute force, di mana strategi mencoba semua kemungkinan solusi dan memilih mana yang terbaik. Dan yang terakhir ada backtracking, yaitu mencoba semua kemungkinan solusi sambil mundur jika solusi yang dicoba tidak membuahkan hasil. Materi selanjutnya adalah struktur data kompleks. Struktur data kompleks memiliki berbagai jenis. Yang pertama ada array. Array adalah struktur data yang terdiri dari elemen-elemen dengan tipe data yang sama dan disimpan secara berurutan dalam lokasi memori yang berdekatan. Keunggulannya dapat digunakan untuk implementasi tipe lainnya seperti queue dan stack. Serta kekurangannya adalah penambahan dan pengurangan data memerlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya adalah linked list, yaitu struktur data yang terdiri dari urutan data linear yang dapat dihubungkan satu sama lain. Keunggulannya yaitu penambahan atau pengurangan data menjadi lebih cepat, dan kekurangannya menghabiskan memori yang lebih besar. Selanjutnya ada stack, merupakan tipe struktur data yang linear dan mengikuti urutan tertentu, yaitu last in first out dan first in last out. Keunggulannya bisa mengelola data yang lebih efisien dan kekurangannya adalah kapasitas memori yang sangat terbatas serta tidak bisa mengakses data secara acak. Selanjutnya ada tipe data queue, yaitu struktur data yang linear yang dapat mengikuti urutan tertentu, yaitu first in, first out. Keunggulannya, data yang masuk dapat dilayani sesuai dengan urutannya. Sedangkan kekurangannya membutuhkan waktu yang lama untuk mencari antrian. Selanjutnya ada tree, merupakan tipe struktur data yang mempunyai bentuk seperti pohon. Keunggulannya, proses mencari data dapat dilakukan dengan cepat, dan kekurangannya membutuhkan waktu yang lebih lama saat memasukkan data karena harus menyesuaikan dengan urutan nilainya. Dan yang terakhir adalah graph, merupakan tipe yang mengandung beberapa node yang saling terhubung. Keunggulannya bisa membantu memeriksa hubungan antar node dengan cepat, dan kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memodifikasi data. Materi yang selanjutnya adalah Python. Tipe data Python ada string, list, tuple, set, dan dictionary. Yang pertama adalah list. Struktur data berurutan dapat menyimpan banyak nilai dan bisa diubah. Sedangkan tuple mirip dengan list tetapi tidak bisa diubah atau immutable.
Sedangkan set, kumpulan data unik, tidak berurutan dan tidak menerima duplikasi. Sedangkan dictionary, data dengan key value. Unsur-unsur Python yang pertama ada input dan output. Input digunakan untuk perintah dengan input, buka kurung dan tutup kurung. Dan untuk output, gunakan perintah print, buka kurung dan tutup kurung. Selanjutnya ada conditional statement. Jika suatu kondisi bernilai true or false, gunakan keyword if, elif, dan else. Selanjutnya adalah function, sejumlah perintah yang dikelompokkan, yaitu memiliki fungsi tertentu, dan menggunakan keyword def. Selanjutnya adalah iteration, yaitu mengeksekusi perintah berkali-kali, menggunakan keyword for. Dan yang terakhir ada Python module, sekumpulan function yang sudah ada, dan dapat digunakan dengan keyword import. Materi yang selanjutnya adalah keamanan digital. Yang pertama yaitu jenis-jenis ancaman digital seperti malware, virus, ransomware, spyware, phishing, hacking, penipuan online, serta pelanggaran data. Untuk mencegah ancaman digital tersebut, kita harus melakukan perlindungan dasar, seperti menggunakan kata sandi yang kuat, menggunakan autentifikasi 2 faktor. Yang ketiga, berhati-hati dengan link ataupun lampiran yang mencurigakan. Yang keempat, memperbarui perangkat lunak. Yang kelima, menggunakan antivirus. Dan yang terakhir, backup data secara rutin. Materi yang selanjutnya adalah crimping kabel jaringan. Crimping adalah proses menyambungkan kabel UTP dengan konektor RJ45 menggunakan alat khusus bernama tang crimping. Tujuan crimping adalah agar kabel dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan komputer, seperti komputer, switch, hub, ataupun router, sehingga dapat mengirimkan data antar perangkat. Komponen dari crimping kabel jaringan yaitu pertama ada kabel UTP atau media penghantar data antar perangkat jaringan. Selanjutnya adalah konektor RJ45 sebagai penghubur antara kabel UTP. Selanjutnya adalah tang crimping untuk menjepit konektor RJ45 ke ujung kabel UTP. Selanjutnya adalah LAN tester digunakan untuk menguji koneksi kabel. Kabel dibagi menjadi 2, yaitu adalah straight dan cross. Di mana straight menghubungkan perangkat yang berbeda, sedangkan cross untuk perangkat yang sejenis. Selain dari fungsinya, kabel straight dan cross dapat dibedakan berdasarkan urutan warna kabelnya. Untuk kabel straight, di kedua ujung kabelnya menggunakan standar T568A, sedangkan untuk kabel cross, kedua ujungnya berbeda. Yang pertama menggunakan standar T568A dan satunya T568B. Materi selanjutnya adalah topologi jaringan. Topologi jaringan memiliki berbagai jenis. Yang pertama adalah mesh, di mana topologi ini setiap perangkatnya terhubung langsung dengan perangkat lainnya. Selanjutnya adalah tree, topologi yang membentuk hubungan antar node seperti cabang pada pohon dan cocok digunakan untuk pengaturan jaringan pada institusi yang memiliki hierarki. Selanjutnya adalah topologi bus, di mana setiap node terkoneksi melalui kabel utama. Topologi ini sangat efisien digunakan untuk jaringan komputer dengan jumlah perangkat yang tidak terlalu banyak. Selanjutnya adalah topologi ring, di mana hubungan antar node terjadi antar satu node dengan tetangganya dan membentuk konfigurasi seperti cincin. Selanjutnya adalah topologi star, di mana topologi ini setiap nodenya terkoneksi melalui node konektor pusat atau di tengah. Perangkat-perangkat yang penting pada topologi jaringan meliputi PC yang digunakan untuk mengakses data. Selanjutnya adalah switch, digunakan untuk menyaring dan meneruskan data yang diterima ke alamat tujuan. Selanjutnya adalah hub, menerima dari satu perangkat lain dan mengirimkannya ke semua perangkat yang terhubung. Selanjutnya adalah router, untuk menghubungkan perangkat lokal ke jaringan yang lebih luas seperti internet. Selanjutnya adalah access point, yaitu titik akses untuk perangkat nirkabel agar dapat terhubung ke jaringan kabel. Selanjutnya adalah kabel UTP, jenis kabel yang digunakan sebagai transmisi koneksi internet. Dan materi yang terakhir adalah keamanan jaringan.
Keamanan jaringan adalah upaya untuk melindungi perangkat, data, dan komunikasi dalam jaringan. Ancaman pada jaringan nirkabel antara lain sniffing, unauthorized access, man in the middle, dan password cracking. Keamanan lanjut jaringan kabel yang dapat dilakukan dengan VLAN, ACL atau firewall, dan pengamanan perangkat, yaitu mengganti password dan mengatur hak akses. Dan keamanan lanjut jaringan nirkabel dapat dilakukan dengan enkripsi WPA2 atau WPA3, password yang kuat, mengatur SSID, dan MAC filtering. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan live coding untuk struktur data array menggunakan bahasa pemrograman Python. Kali ini menggunakan studi kasus di mana mencari total dari hasil penjualan, nilai tertinggi, serta nilai terendah. Pertama-tama kita ketik from array import array. Lalu enter. Setelah itu ketik n sama dengan integer. Lalu ketik input. Jumlah hari 2. Nah, di sini input untuk kita bisa memasukkan angka secara manual saat kita sudah mengeklik run. Dan untuk integer adalah mengubah teks menjadi angka. Setelah itu, kita ketik penjualan sama dengan array ini, lalu koma. I artinya adalah integer dan untuk kurung yang ini artinya adalah array-nya dibuat dalam keadaan kosong. Setelah itu ketik for i, lalu in range n di titik 2, lalu di bawahnya penjualan titik append, buka kurung integer, buka kurung input, buka kurung f, tip penjualan hari ke, buka kurung kurawal, i plus 1, lalu setelah tutup kurung kurawal kita kasih titik 2, lalu kutip seperti ini. Nah, setelah sudah kita enter. Yang kita maksud untuk i ini adalah integer. Lalu untuk i plus 1 ini artinya nanti akan bertambah. Jadi jika nanti kita masukkan angka di sini, nanti harinya akan sesuai dengan angka yang kita masukkan. Setelah itu kita langsung tuliskan print total seperti ini, koma sum penjualan. Seperti ini. Lalu ketik lagi print, tapi kali ini untuk yang tertinggi. 2, max dalam kurung penjualan. Yang terakhir print
buka kurung, terendah, ini koma, penjualan. Kita cek terlebih dahulu apakah ada elemen yang belum dimasukkan, karena jika ada yang belum dimasukkan maka tidak akan bisa dan akan error. Nah, jika sudah, kita klik run. Nah, kita masukkan jumlah hari, misalnya berjualan selama 7 hari atau seminggu, langsung saja kita ketik 7. Lalu untuk penjualan hari ke-1 kita ketikkan 890, misal. Hari kedua 567, hari ketiga misalnya 900, kalian ketik terus sampai ini berhenti. Dan hari ke-7 980. Nah, kalau klik enter, maka akan langsung muncul totalnya, yaitu 5.864, yang tertinggi 980 dan yang terendah 567. Itulah praktek struktur data array menggunakan bahasa pemrograman Python. Kesimpulannya adalah, semuanya saling berhubungan dan menjadi satu kesatuan yang utuh untuk bisa menjalankan sistem dan program dengan baik. Dalam pengembangan produk digital, kita memerlukan programming yang bisa kita implementasikan dari Python. Dan dalam mengolah data, kita bisa mengetahui struktur data kompleks apa yang cocok dengan data yang kita butuhkan. Dan dalam menjalankan semuanya, kita membutuhkan bagaimana semua perangkat dan jaringan terhubung dengan baik. Maka dari itu, perlu untuk mempelajari apa saja topologi jaringan yang cocok untuk kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar, memerlukan keamanan digital dan keamanan jaringan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.